Pria ini tak mau antar ayahnya berobat ketika sakit. Kaget saat anaknya teriak ini bikin malu. Seorang pria bernama Wang memiliki dua anak laki-laki. Putra sulungnya bernama Xiaolong yang usianya 6 tahun lebih dari Xiaoming, putra keduanya. Semasa kekanak-kanak, hubungan kedua kakak beradik ini sangat akrab. Tapi setelah dewasa dan masing-masing sudah punya keluarga, perlahan-lahan hubungan keduanya pun menjadi hambar dan selalu perhitungan satu sama lain. Seringkali mereka bahkan bertengkar karena masalah ayah mereka. Bicara tentang tempat tinggal, rumah beratap genteng yang dihuni Wang sekarang adalah peninggalan ayahnya dulu. Rumah itu juga telah diperbaiki dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit ketika itu. Pada saat itu, ayah Wang cukup kaya dan makmur. Dia juga sosok orang yang cukup, terpandang dan disegani di desa. Oleh karena itu, rumah yang diperbaiki juga cukup mentereng dan nampak lebih mewah. Saat putra tertuanya bernama Xiaolong menikah, paman keduanya telah pindah dari rumah itu dan tinggal di sebuah rumah yang telah direnovasi. Lalu kamar yang pernah mereka tempati itu diberikan ke Xiaolong. Dan saat giliran Xiaoming tiba, Wang meminta mak comblang di desa itu untuk mencarikan calon yang cocok pada Xiaoming. Mak comblang itu tampak tersenyum ceria dan berkata, "Aduh, bagaimana ya? Zaman sekarang anak perempuan mana yang mau menikah kalau tidak ada rumah baru? Lebih baik kau pikirkan dulu rumahnya untuk pernikahan Xiaoming," kata mak comblang pada Wang. Istri Wang sebenarnya sudah lama meninggal. Sejak itu, dialah yang seorang diri membesarkan kedua putranya seorang diri. Sehingga uang simpanannya selama bertahun-tahun ini juga tidak banyak. Kemudian, dia pun perlahan mengumpulkan uang secukupnya dari sanak keluarganya. Akhirnya, ia bisa membangun sebuah rumah baru, walau dengan ukuran yang kecil untuk pernikahan Xiaoming. Melihat adiknya dibangunkan rumah baru, sang kakak Xiaolong justru tampak cemberut dan mengeluh pada ayahnya. "Ayah tidak adil, kenapa saat aku menikah, ayah tidak membangunkan rumah baru untukku? Sekarang Xiaomi menikah, ayah lalu membangunkan rumah baru untuknya. Pokoknya aku tidak terima." Wang yang mendengarkan keluhan Xiaolong sampai selesai dengan santai sambil menghembuskan asap rokoknya, lalu dengan tenang bertanya, "Kalau begitu, apa yang seharusnya ayah lakukan menurutmu?" Xiaolong merenung sejenak lalu berkata sambil memandang Wang, "Agar adil, ayah juga harus membangunkan satu rumah baru untukku. Kalau tidak, ayah suruh Xiaomi sendiri saja yang mengurusi ayah nanti," ucapnya. Wang langsung tersedak asap rokok ketika mendengar perkataan Xiaolong. Kemudian dia menjawab sambil terbatuk-batuk, "Kamu dan ayah sudah hidup terpisah di rumah masing-masing, dan kamu sendiri juga sanggup menghidupi keluarga. Malah sekarang meminta ayah membangunkan rumah baru untukmu. Apalagi ayah juga sudah setua ini. Kamu mau membuatku mati sesak ya?" Tentu saja Wang tidak membangunkan rumah untuk Xiaolong. Dan sejak itu Xiaolong membuktikan ucapannya. Ia acuh tak acuh dan tidak peduli lagi pada Wang ayahnya. Sementara putra keduanya kadang-kadang mengantarkan makanan dan lauk pauk untuk ayahnya. Beberapa tahun kemudian, setelah punya uang, Xiaolong membangun sebuah rumah baru dan pindah dari kamar peninggalan pamannya. Dan sejak itu, hubungan dengan ayahnya juga semakin menjauh, seperti orang asing yang tak saling mengenal. Suatu hari, Wang jatuh sakit. Dia terbaring lemah di tempat tidur. Putra kedua Wang berencana membawanya ke rumah sakit, tapi hal ini membuatnya dimarahi istrinya.
Kamu gila ya? Masa langsung membawa ke rumah sakit tanpa diskusi dulu dengan kakakmu? Bagaimana bagi biaya rumah sakit nanti? Atau kamu mau menanggungnya sendiri? Hei, dengar ya. Pokoknya aku tidak setuju, kata istri Xiaoming dengan mata melotot. Akhirnya Xiaoming menemui kakaknya. Namun Xiaolong tersenyum dingin dan berkata, kamu tahu persis, sikap ayah jauh lebih baik padamu daripada aku. Uang yang dia habiskan untukmu juga jauh lebih banyak daripada aku. Sekarang giliran dia perlu uang, malah memintaku berbagi beban. Aku dan kakak iparmu tidak akan turut campur masalah ini. Kamu saja yang mengurusinya sendiri. Pokoknya aku tidak mau, itu bukan urusanku. Pinpin putra Qianglong sebenarnya punya hubungan yang jauh lebih dekat dengan Wang yang juga merupakan kakeknya. Mengetahui kakeknya jatuh sakit, Pinpin langsung menjenguknya. Selama ini, Wang memang sangat menyayangi Pinpin cucunya ini, dan hubungan mereka juga sangat akrab. Pinpin yang melihat kakeknya semakin lemah dari hari ke hari, lalu memohon kepada ayah dan ibunya, ayah, kakek sudah sekarat, tolong bawalah kakek ke dokter. Anak kecil tidak perlu tahu urusan orang tua, kata ayahnya dengan mata melotot. Pernah suatu hari, Pinpin tahu ayah ibunya punya batu giok keluarga yang berharga yang disimpan di dalam lemari. Dia ingin mengambilnya untuk bermain, namun ibunya berkata kepadanya, kamu masih kecil sekarang, tunggu nanti setelah besar, ibu akan memberikannya padamu. Namun, diam-diam Pinpin mengambil giok itu saat ayah ibunya pergi ke ladang. Kemudian, dia membawanya ke sebuah toko batu giok. Setelah mendengar tujuannya menjual giok itu, pemilik toko pun memberinya uang yang lumayan banyak. Ketika Pinpin hendak membawa kakeknya ke dokter, ayah ibunya tiba-tiba mendapati batu gioknya hilang. Lalu Xiaolong menarik lengan Pinpin dan bertanya padanya, dasar bajingan cilik, kamu ya yang mengambil giok itu. Sini cepat berikan padaku, atau kalau tidak, cambuk ini yang bicara, kata ayahnya marah. Pinpin yang biasanya tak punya kekuatan yang besar, entah dari mana tiba-tiba saja punya kekuatan yang dahsyat. Saat itu, dia mengempaskan tangan ayahnya dan berteriak, memang aku yang menjual giok itu, kenapa? Kalian kan sudah bilang akan mewariskan giok itu padaku nanti. Kalau memang cepat atau lambat akan menjadi milikku, lalu apa salahnya kalau sekarang aku jual? Hah, asal tahu aja, sekarang kalian memperlakukan kakek seperti ini. Kelak, aku juga akan memperlakukan kalian seperti itu. Dan ingat itu, kalian perlahan-lahan akan menjadi tua, sedangkan aku secara bertahap akan tumbuh dewasa. Xiaolong dan istrinya tersentak mendengarkan perkataan Pinpin putranya. Mereka saling pandang seakan tidak percaya anaknya yang biasanya pendiam akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah merenung sejenak, akhirnya Xiaolong dan istrinya membawa ayahnya mereka ke rumah sakit. Xiaolong pun menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk membawa ayahnya ke rumah sakit. Ia tak ingin kelak sang anak jadi seperti dirinya yang membenci ayahnya sendiri. Ia pun memutuskan untuk lebih peduli kepada ayahnya sejak saat itu. Sekian dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.